Sama-sama kita hormati Ketua Umum DPP Akpai, Bapak Dr. Mahnan Marbawi beserta seluruh pengurus DPP yang dirahmati Allah. Narasumber kita, Ustadz Habibur Rahman, yang sangat kita tunggu materi yang akan disampaikan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Serta para peserta Training of Trainers, instruktur nasional Akpai Digital yang diselenggarakan oleh DPP Akpai mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2020. Sebelumnya marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat indah ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita semuanya bisa hadir bermuwajahah, bertemu muka meskipun secara virtual di Zoom meeting atau di Zoom room DPP Akpai. Selawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semuanya senantiasa melaksanakan dan berusaha untuk terus melaksanakan seluruh ajaran-ajarannya serta berharap untuk mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini terutama syafaatul uzma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sesi kali ini adalah materi yang kelima, materi yang keenam, yaitu pembuatan soal online dengan aplikasi penilaian Akpai Digital bersama Ustadz Habibur Rahman. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Ustadz Habibur Rahman. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Beliau adalah seorang guru pendidikan agama Islam dengan riwayat pendidikan pada waktu MI di MI Darul Ulum Jombang. Pendidikan dasarnya di MI Darul Ulum Jombang. Kemudian pendidikan menengah pertama di Madrasah Sanawiyah Negeri Mojo Agung Jombang. Selanjutnya adalah di pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Al-Anwar Jombang. Kemudian S1-nya diselesaikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2-nya di Universitas Sunan Giri Surabaya. Untuk alamat rumah beliau di Perum Bukit Basmala, Permai, Perum Bukit Basmala Permai, Blok D nomor 4, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Nomor telepon beliau adalah, bisa dicatat Bapak Ibu, di 081 357 243 973. Kemudian di akun Facebook beliau di Habibur Rahman Al-Faruq. Silakan Bapak Ibu bisa screenshot atau bisa mencatatnya. Barangkali nanti akan berkomunikasi dengan beliau setelah pelatihan ini. Selanjutnya pengalaman organisasi sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau adalah Ketua Umum KKG PAI SD, jenjang SD ya, Kabupaten Bangkalan tahun 2020 sampai 2024, berarti masih baru. Kemudian beliau juga Ketua Umum KKG PAI Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Beliau juga Ketua 1 DPD Akpai Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2017 sampai 2022. Kemudian di kepengurusan wilayah, beliau adalah Sekretaris DPW Akpai Jawa Timur 2019 sampai 2024. Sedangkan di pusat, beliau adalah anggota Departemen Infokom, Informasi dan Komunikasi
pada DPP Akpai tahun 2017 sampai 2022. Itulah sekilas tentang Ustadz Habibur Rahman yang nanti akan memberikan materi terkait dengan penilaian pada Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan mengulangi lagi sebuah pantun yang disampaikan oleh kita Rima Elvi. Biarlah hujan turun gerimis, udara sejuk hatiku senang. Guru PAI haruslah optimis agar TOT sukses gemilang. Baik, Bapak Ibu, tidak menunggu lama, langsung saja kita sambut Ustadz Habibur Rahman dan kami persilakan untuk memberikan materi sampai dengan pukul ya sekitar 40 sampai 60 menit ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan kita nanti gimana? Ustadz, halo? Kita cek Halo, dulu. siap. Siap ya? Oke, siap. Ya, baik, kita berikan waktu kepada Ustadz Habibur Rahman. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Akpai, Bapak Dr. Mahnan Marbawi, MA. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus DPP Akpai yang tergabung dalam kegiatan di siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu panitia beserta TOT Instruktur Nasional Akpai Digital di siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini mungkin di tiap wilayah beda ya. Kebetulan di sini alhamdulillah situasinya hujan dan kita masih bisa online. Alhamdulillah juga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan di siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita dan alhamdulillah insya Allah kita masih bisa melaksanakan tuntunannya dan juga mengamalkan ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ini mohon maaf Bapak Saifuddin ini selaku pembawa acara atau MC atau apa ini? Jadi moderator, apa Pak? Moderator. Moderator, alhamdulillah. Iya. Moderatornya Pak Saifuddin. Ini sebenarnya mestinya terbalik ini. Pak Saifuddin mestinya jadi narasumbernya ini. Tidak. Ini, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu peserta dan juga panitia beserta semua pengurus di sini. Saya tidak sekali lagi saya minta maaf, saya tidak menggunakan pakaian kebesaran karena dua pakaian kebesaran saya kebetulan karena di sini situasi juga hujan. Saya masih di luar kota yang kebetulan perjalanan dari rumah sekitar 7 sampai 8 jam. Jadi saya tidak bisa mengejar itu dan saya harus stay di sini yang belum pulang selama 4 hari ini, hari keempat. Jadi mohon maaf tadi memang diantaranya kemarin saya juga menyampaikan materi yang sama sehingga harus menggunakan pakaian kebesaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan, materi saya adalah penilaian bagaimana cara mendesain penilaian menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Akpai. Di mana aplikasi-aplikasi itu baik penilaian maupun siswa PAI semuanya masih berhubungan dengan KTA Akpai Digital. Jadi KTA yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ini merupakan pintu masuk ke aplikasi yang lain. Gitu ya Pak Saifuddin ya? Iya, betul. Mendaim, ngapunten. Saya harus menyampaikan dari sini, saya sebenarnya ingin sekali tidak virtual kegiatannya. Karena saya sudah sangat lama sekali juga tidak ketemu dengan para punggawa Akpai yang ada di DPP. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui, sekarang aplikasi yang dimiliki oleh AKPAI tidak hanya berupa KTA. Selain ada KTA, ada juga RPP. RPP sudah apa belum? Belum, ya? RPP sudah. digital. Lalu ada penilaian AKPAI digital. Ada satu lagi yang namanya siswa PAI. Dan yang terbaru adalah modul PAI. Jadi ada 5 aplikasi yang kesemuanya sekarang bisa kita akses melalui laptop atau melalui komputer. Kalau kemarin-kemarin masih ada GPAI yang merasa tidak bisa mengakses KTA AKPAI digital karena masalah kasusnya adalah HP-nya blank, jadi putih dan sebagainya. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengakses melalui laptop. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan, ya. Jadi dari sini saya akan mengenalkan ya dengan dua sisi, baik melalui laptop maupun melalui HP. Diizinkan ya Pak Saifuddin, ya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kalau tadi saya sudah dikenalkan siapa saya, salam kenal dari saya orang dari Jawa Timur. Jadi nomor HP saya juga sudah bisa di-save. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, saya buka 24 jam, Bunda Iim. Ngapunten. 24 jam saya siap, tapi jam ke-25 tidak. Saya langsung share saja, saya langsung share screen. Kalau ini saya mohon izin Pak Saifuddin, ya. Silakan. Saya share screen untuk ini menyampaikan materi. Sebentar, saya share screen dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana di layar yang sudah di layar Bapak Ibu, di sini ada aplikasi penilaian yang sebelumnya tadi mungkin sesuai dengan jadwal KTA juga sudah dikenalkan. Namun dalam penilaian AKPAI digital itu tentu sangat berhubungan dengan aplikasi siswa PAI. Jadi ini semuanya tadi saya buka melalui laptop. Sedangkan biasanya kita juga bisa langsung melalui HP kita. Jadi di HP saya juga sudah saya install, ada KTA AKPAI digital, ada penilaian siswa PAI, RPP digital, dan modul digital. Bapak Ibu yang saya hormati, selain kita tentu sudah mengenal yang namanya KTA AKPAI digital yang tadi sudah dibahas, dikupas tuntas terkait dengan itu, yang intinya Bapak Ibu sudah sangat paham dengan fitur-fitur yang ada di KTA AKPAI digital, yang di sini ketika Bapak Ibu sudah memposting tadi sudah banyak saya lihat postingan-postingan, tentu hal tersebut postingan Bapak Ibu sudah bisa masuk di siswa PAI. Ini tadi sudah disampaikan, ya, Bapak. Pak Saifuddin? Sudah tadi Pak Hasan, ya. Sudah dibahas ya tadi. Jadi sekarang pembahasan kita adalah penilaian. Untuk aplikasi penilaian ini, aplikasi penilaian tentu di sini yang kita butuhkan adalah aplikasi yang sudah terkoneksi di HP Bapak Ibu. Dan insya Allah para peserta sudah memiliki aplikasinya, gitu ya. Ini saya coba sekarang langsung masuk pada aplikasi penilaian. Pada AKPAI penilaian atau aplikasi AKPAI untuk penilaian, di sini tentu kita loginnya juga sama menggunakan KTA. Artinya kita loginnya menggunakan email dan password yang kita miliki, yang kita gunakan untuk login pada KTA. Ini saya coba login dulu. Nah, ini setelah login Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu sudah punya KTA, tentunya sudah punya aplikasinya, sudah punya password dan juga username-nya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja. Ini kalau di sini saya kenalkan, di sini ada beranda, lalu yang di bawah di sini ada tanda tambah. Yang artinya di dalam aplikasi ini ada fitur untuk membuat soal. Untuk membuat soal, bagi Bapak Ibu guru SD, tentu di KTA-nya sudah sudah diedit dan sudah dipasang bahwasanya Bapak Ibu mengisinya dengan benar, yang artinya di situ data pribadi Bapak Ibu sebagai guru, baik itu guru SD, SMP, SMA maupun SMK. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya kencang banget dari luar. Jadi Bapak Ibu ketika membuat soal ini, ketika kita melihat soal yang ada di penilaian APAI, di sini Bapak Ibu harus sudah mengedit profilnya di KTA, disesuaikan mengajar di mana, lalu jenjang SD, SMP, SMA atau SMK ini sudah jelas, sehingga ketika membuat soal juga akan langsung tertuju kepada kelas atau di sekolah jenjangnya masing-masing. Langsung saja Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuka aplikasi ini, ya, sudah membuka aplikasi ini, silakan Bapak Ibu mengklik tanda tambah yang ada di bawah. Kalau kita menggunakan laptop ini seperti ini. Kalau kita menggunakan HP, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan HP Bapak Ibu, silakan kita langsung di penilaian seperti ini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan HP, maka Bapak Ibu tinggal mengklik tanda tambah. Jadi sama seperti ini, kita klik tanda tambah. Jadi tampilan yang ada di HP atau kita menggunakan laptop pada penilaian APAI digital ini sama. Bapak Ibu tinggal memilih di sini kelasnya kelas berapa. Kalau Bapak Ibu men-setting KTA-nya sebagai guru SMP, tentu di sini tulisannya adalah kelas 7, 8, 9. Sedangkan kalau SMA, SMK tentu di situ kelas 10, 11, 12. Karena saya adalah guru PAI SD, maka di sini muncul kelas pilihannya hanya kelas 1 sampai kelas 6. Jadi seumpama saya klik di kelas 4, saya akan membuat soal kelas 4. Di kelas 4 ini saya akan membuat soal, ya. Soal di sini pilihannya ada pemahaman, pengetahuan dan pemahaman, yang tentunya kalau pengetahuan dan pemahaman itu ada di level 1 yang biasa kita kenal kalau di kata kerja operasional biasanya kita mengenal ada C1, C2. Jadi ini adalah level 1, maka di sini kita pilih di sini. Atau kita pilih level 2, pengetahuan penerapan. Jadi kita milih soal kompetensi pengetahuan pada penerapan. KD-nya apa? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, peserta ini langsung praktek ya. HP-nya langsung dibuka, aplikasinya langsung praktek. Mohon maaf, suara saya kedengaran? Sangat jelas, Ustaz. Jelas? Sangat jelas, Ustaz. Oh, sangat jelas. Mohon maaf, karena hujannya sangat deras di sini, takut kalah dengan hujan. Bapak Ibu,
ketika kita sudah masuk pada ini halaman ini untuk kompetensi dasar, seumpama saya mengambil untuk kelas 4 ya. Kelas 4 ini tadi tadinya saya ambil di semester 1. Ya, seumpama saya ambil buku materi untuk semester 1. Kalau Bapak Ibu yang lain bisa langsung praktek menggunakan kelasnya masing-masing atau KD yang tadi sudah dibagi pada materi sebelumnya. Saya lihat tadi sudah dibagi Permendikbud nomor 24 ya. 24 tahun 2016 yang mungkin sudah diperbarui pada Permendikbud 37, tapi yang isinya di situ sebenarnya sama. Jadi untuk sekarang saya hanya mempraktekkan kelas 4. Jadi kelas 4 saya coba KD-nya tentang materinya saya ambil Quran surat Al-Falaq. Oke Bapak Ibu. KD-nya tentu bukan Quran surat Al-Falaq. Di sini memahami Quran surat Al-Falaq. Oke. Kalau saya membuka ini, membuat ini, lalu materinya adalah materi Quran surat Al-Falaq. Indikator sama ini. Indikatornya saya tulis membaca Quran surat Al-Falaq dengan benar. Oke. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan membuka catatannya sendiri. Lalu silakan diklik lanjut. Kalau sudah diisi indikatornya, materinya, KD-nya, levelnya sudah dipilih, lalu saya klik lanjut Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah diklik lanjut, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Kita klik butir soal, kita pilih pilihan ganda. Ini contoh pilihan ganda Bapak Ibu. Pada halaman ini, Bapak Ibu silakan menambahkan soal yang kita inginkan. Nah, yang sesuai dengan materi dan juga KD yang sudah kita tulis tadi. Bapak Ibu ketika menggunakan laptop, maka kelemahannya adalah kita harus mengetik secara manual. Jadi Bapak Ibu ngetiknya harus secara manual. Seumpama Bapak Ibu tadi yang membuka menggunakan HP seperti ini saya pilih kelas 4, KD-nya pengetahuan, penerapan, mengetahui Quran surat Al-Falaq. Materinya Quran surat Al-Falaq. Oke, lalu indikator membaca Quran surat Al-Falaq dengan Oke, ini Bapak Ibu yang menggunakan HP, tampilannya tidak jauh beda ya dengan yang menggunakan laptop.
Cuma kelebihannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan HP, maka fitur-fitur yang bawaan dari keyboard HP ini bisa digunakan. Contoh seperti ini. Saya klik soal, silakan Bapak Ibu klik soal, yang artinya di sini kita menuliskan soal nomor 1. Jadi kita menuliskan soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini saya bisa menggunakan suara, jadi menulis dengan menggunakan ini Bapak Ibu, ya. Jadi dari sini kita bisa mengklik untuk berbicara sehingga tulisannya secara otomatis tertulis di sini. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Soalnya silakan ditulis sendiri Bapak Ibu, disesuaikan. Saya coba sekarang. IS Al-Falaq diturunkan di kota sudah cukup. Saya ketik di sini kelanjutannya titik. Ya. Titiknya tentu di sini hanya 4 karena di belakang. Pilihannya Bapak Ibu silakan optionnya ditulis. Optionnya pilihannya di sini tentu A. Ada di sebelah kanan, ini ada lingkaran warna hijau yang dicentang. Ini artinya kunci awal memang sudah disediakan oleh sistem, itu kuncinya ada di option A. Namun nanti bisa kita ubah ketika jawaban yang benar bukan pada option A. Diturunkan di mana? Seumpama di sini saya tulis di kota Madinah. Saya tulis Madinah. Lalu untuk option B kita lanjutkan tambah butir jawaban. Kita klik tambah butir jawaban. Ya. Setelah kita tambah butir jawaban, saya ketik di sini maka saya tambahkan lagi butir jawaban. Kita masukkan. Pertama di sini ada Kufah. Saya lanjutkan lagi ditambah butir jawaban. Di sini saya tulis sama pakai Basra. Oke Bapak Ibu, di sini karena kunci jawaban yang benar bukan pada option A, maka kita akan mengubah kunci jawabannya dengan mengklik tanda centang yang ada di sini. Oke. Maka kunci jawaban sudah kita pasang pada option B. Option B. Kalau sudah dirasa cukup, sudah dirasa soalnya sudah layak, maka kita lanjutkan pada soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, Bapak Ibu tidak harus diklik lanjut, ya. Jadi Bapak Ibu ngeklik tambah butir soal. Jadi tambah butir soal, diklik. Silakan diklik tambah butir soal. Di sini di awal tadi kita pilihan ganda, kita pilih saja pilihan ganda. Nanti kalau yang uraian Bapak Ibu bisa menambahkan soal uraian. Kita lanjutkan dulu. Soal nomor 2 kita melanjutkan. Soal nomor 2. Soal nomor 2 kita lanjutkan dengan ini. Sebentar. Bisa ditulis sendiri Bapak Ibu sesuai dengan materinya. Saya lanjut di sini. Quran surat Al-Falaq berjumlah ayat.
Nah, seumpama seperti ini. Ini kita edit. Atau kalau memang tidak tepat silakan diperbaiki Bapak Ibu. Saya hanya ingin mencontohkan bahwasanya ketika soal titik-titiknya atau jawabannya ada di tengah-tengah kalimat, maka titik-titiknya cukup 3. Jadi kalau yang di atas saya mencontohkan kunci jawabannya ada di akhir kalimat. Jadi ketika Bapak Ibu membuat soal atau kita rasa kok ini tidak sesuai ya, tadi di atas menggunakan QS lalu yang di bawah menggunakan Quran surat, maka di sini saya edit biar sama dengan yang di atas, biar sama. Juga tulisannya mungkin al-falaknya, kalau tadi di atas saya menggunakan huruf besar, saya mengubah tulisannya, kita sesuaikan. Di sini saya akan memberikan kunci jawaban A, surat Al-Falaq berjumlah titik ayat. Tentu kita tetap menggunakan kaidah-kaidah penulisan soalnya. Seumpama saya awali dari angka kecil, maka A, B, C, D semakin besar. Seumpama saya tulis di sini ada 4 ayat. Lalu saya tambah butir jawaban di B-nya, saya jadikan halo. Lanjut. Ada Ustaz. yang mau bicara dengan saya? Belum ada. Lanjut Ustaz. Oh, belum ada. Enggak, ini berarti saya agak kayaknya ada suara masuk gitu. Saya lanjutkan, saya tambah di sini ada 5, di sini yang C saya tulis 6, lalu di sini yang D saya tulis 7. Oke. Bapak Ibu, setelah kita mengisi jawaban, option jawaban, tentu kita harus menentukan mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah, saya klik. Seumpama saya salah membuat soal atau soalnya sudah benar tapi kunci jawabannya salah, maka tentu harus diedit nantinya. Ketika saya membuat soal, ternyata soal itu sudah saya buat, kebutuhan saya 20 soal, ternyata saya hanya membuat 2 soal atau 3 soal karena tidak selesai. Maka tentu saya harus secepatnya merakit soal tersebut. Ini barangkali cukup saya membuat 2 soal dulu. Kita praktekkan. Setelah selesai saya membuat soal. Ini saya satu lagi, tambah satu lagi, 3 soal. Tambah butir soal. Untuk pilihan ganda. Saya ketik biasa, Quran surat Al-Falaq. Ini Quran surat Al-Falaq. Merupakan surah dalam Al-Quran ini kok tidak bergerak ini tulisannya di sini. Sebentar, Bapak Ibu.
Ini HP saya tidak connect di laptop ini. Bapak Ibu, kalau di laptop saya sudah, ini tampilannya tidak bergerak. Ini kenapa ya? Apa terputus, Pak? Pak Sayudin. Masih lancar itu, Pak? Oh, masih lancar. Ya. Oh, berarti tampilan HP-nya ini yang ini enggak masuk di sini. Oke, saya lanjutkan saja. Saya lanjut, Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan sesuai dengan materinya masing-masing. Jadi soalnya disesuaikan. Jadi saya menulis Quran Surat Al-Falaq merupakan surat dalam Al-Quran. Merupakan urutan yang ke tidak terlihat ya Pak ya. Mohon maaf terputus. Langsung saja Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu, sebentar, ini ada yang error. Kalau di penilaian yang dimiliki oleh Bapak Ibu, kalau sudah selesai tadi 3 soal yang kami inginkan, Bapak Ibu bisa langsung masuk. Bisa diklik langsung lanjut ya Bapak Ibu ya. Langsung lanjut di sini. Seumpama mohon maaf. Jadi langsung diklik lanjut Bapak Ibu. Setelah diklik lanjut, kalau sudah diisi lengkap urutan optionnya, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung klik lanjut. Kalau sudah diklik lanjut, Bapak Ibu, langsung diklik terbitkan. Ini yang di HP saya nggak connect di situ, Pak. Mungkin koneksinya. Koneksi, iya. Sebentar. Diterbitkan dulu, nanti dibuka di laptop, Pak. Oke. Jadi saya terbitkan dulu. Ini contoh ya. Ini saya sudah menerbitkan. Ini teman-teman sudah bisa menerbitkan kan, ya? Jadi Bapak Ibu bisa melihat di bagian bawah, aplikasi. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mengklik di sini, sudah sampai menerbitkan, Bapak Ibu bisa mengklik di profil Bapak Ibu, butir soalnya yang sudah dibuat itu berapa. Kalau masih kosong, belum pernah, artinya belum pernah masih tertulis kosong, padahal sudah menerbitkan soal, maka silakan di-refresh Bapak Ibu. Tinggal ditarik aja ke bawah, ya, layar HP-nya Bapak Ibu. Ini sudah secara otomatis akan merefresh. Bapak Ibu juga bisa ngecek paket soalnya. Kalau paket soalnya masih kosong, ya berarti Bapak Ibu belum memiliki paket soal yang bisa di-share kepada peserta didik. Ini sebentar, saya sambil coba membuka melalui HP. Bapak Ibu,
Setelah Bapak Ibu memiliki soal yang diinginkan sudah dibuat oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu baru bisa merakit soal. Bapak Ibu bisa merakit soal. Ini adalah soal yang sudah diterbitkan oleh teman-teman. Yang di atas itu ada Bapak Muhammad Jumadi MA. Ini dari Jawa Timur. Ini ada materinya haji dan umroh. Ada Bapak Andrizal Ali. Ini guru SD kelas 5, ada Pak Saharudin, ada Pak Asroji. Ini saya juga kenal ini, sama-sama dari Jawa Timur. Ada Bapak Misa Mahfud. Ternyata sudah banyak yang mengirimkan ini tadi menerbitkan soal. Ini adalah masih berupa soal. Bapak Ibu bisa ngecek di profil Bapak Ibu yang ada di bawah. Sebagaimana tadi saya katakan, silakan dicek Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira sudah memiliki berapa soal, berapa butir soal yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Ini caranya ngeceknya di sini Bapak Ibu. Ya. Ini berapa butir soal, lalu kita baru bisa tahu berapa paket soal yang sudah kita miliki. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi paket soal yang sudah kita miliki ada berapa? Sekarang kita lanjutkan caranya membuat paket soal. Soal yang sudah kita rangkai, soal-soal itu sudah kita buat. Ada beberapa soal yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu di aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Ini bisa kita buat sebagai soal yang bisa kita bagikan kepada anak-anak. Sekarang kita klik di sini Bapak Ibu. Ada angka 0, kita klik. Ini adalah cara fitur ini untuk merakit soal. Cara merakit soal. Oke. Kalau fitur ini sudah kita klik, kita merakit soal, sekali lagi saya katakan, kita bisa memasukkan pada kelas di sini sesuai dengan kelas yang kita ampu. Kalau kita guru SD, saya katakan sekali lagi, kita hanya bisa membuat soal pada jenjang SD. Kalau masih ada peserta yang ternyata tidak bisa memasukkan kelasnya, baik kelas 1, 2, 3, kelas 6, atau yang SMP 7, 8, 9, atau SMA, SMK 10, 11, 12, tidak muncul sama sekali ini, maka silakan Bapak Ibu kembali ke KTA-nya, diedit profilnya. Jadi, kalau Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan, ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan kelas pada aplikasi ini, silakan Bapak Ibu kembali ke aplikasi KTA Akpai Digital. Silakan diedit Bapak Ibu sebagai guru apa, sehingga Bapak Ibu akan menemukan kelas ini pada aplikasi ini. Oke, saya lanjutkan karena tadi saya membuat untuk kelas 4, saya klik di sini kelas 4 SD. Kompetensinya saya ambil di sini, tentu untuk kompetensi tes tulis ada di pengetahuan. Saya pilih aja pengetahuan. Nama kegiatan penilaian di sini pilihan kita adalah ada penilaian harian,
ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah atau tryout. Jadi sampai ujian sekolah bisa disusun di sini. Tryout bisa. Kita belajar yang ringan dulu ya, dari penilaian harian. Saya pilih penilaian harian. Topik ini materi ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya contohkan Quran surat Al-Falaq. Oke. Sudah saya pilih, tahunnya jelas, sekarang masih tahun pelajaran 2020-2021. Semesternya tentu sekarang masih di semester Ghazal. Tadi materi saya adalah semester ganjil. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Oke. Kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan aplikasi lain, contoh seumpama Quizizz, Bapak Ibu untuk merakit soal kadang ya kita menggunakan teleport. Tapi dari sini juga bisa Bapak Ibu. Jadi dari aplikasi ini kita bisa mencoba memasukkan soal yang bukan kita sebagai pembuat soalnya. Silakan diklik tambah soal yang ada di sebelah kanan tadi. Setelah diklik tambah soal, silakan dipilih oleh Bapak Ibu di sini pilihan biar lebih fokus. Kalau Bapak Ibu tadi membuat soal di kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau di kelas berapa, silakan karena saya di SD sekali lagi saya untuk soal kelas 4. Kalau tadi sudah diberi tugas, umpama tugasnya sesuai dengan arahan dari panitia, dibagi KD-nya atau apa, silakan disesuaikan. Jadi seumpama ini saya pilih kelas 4. Nah, sini saya bisa memasukkan soal yang sudah saya buat di sini, saya pilih. Silakan dicari Bapak Ibu. Jadi hasilnya Bapak Ibu tadi ini dicari di sini. Saya membuat soal nomor 1, saya klik pilih satu soal ya. Di bawah ini Bapak Ibu bisa ngecek notifikasi. Di sini ada angka 1. Ini notifikasi bahwasanya kita merangkai soal untuk penilaian harian. Masih ada satu soal. Berikutnya saya akan masukkan soal kedua. Soal kedua sudah saya klik, saya masukkan. Sekarang saya menambahkan lagi soal ketiga. Di bawah sini, notifikasi yang ada di bawah jelas menunjukkan bahwasanya saya memiliki 3 soal yang sudah saya rangkai, saya masukkan menjadi rakitan soal penilaian harian. Tapi karena yang saya butuhkan itu masih kurang ya, maka saya akan mencari soal yang sama ya untuk menambahkan soal tersebut dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Oke, seumpama di sini saya masih bisa menambahkan. Ini ada Ibu Titin Marnis. Saya coba menambahkan. Ini ada pertanyaan. Ini saya ambil 1. Saya ambil lagi seumpama dari yang lain. Bapak Ibu bisa menambahkan soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman kita ke dalam rakitan soal yang sedang kita rakit. Jadi Bapak Ibu, seumpama di sini saya ambilkan tentang tambahannya, meskipun tidak sesuai ya. Ini hanya contoh dari Pak Hakim. Ada Pak Hakim ini surat Al-Falaq.
Ini ada soal nomor 3, saya ambil. Saya sudah memiliki 5 soal. Jadi saya sudah memiliki 5 soal. Yang saya butuhkan, sekali lagi, saya butuh tambahan yang lain. Jadi Bapak Ibu juga bisa menambahkan soal yang lain. Ini sama, saya tidak perlu mengambilnya. Ini juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan soal yang sudah dibuat oleh teman-teman sesuai dengan soal yang kita inginkan. Setelah selesai Bapak Ibu, setelah selesai merakit yang kita rasa sudah cukup, maka Bapak Ibu tinggal klik lanjut yang ada di atas sebelah kanan. Jadi ada tulisan lanjut, tanda panah, silakan diklik Bapak Ibu. Oke. Setelah diklik lanjut, Bapak Ibu bisa melihat, oh soal saya ini sudah ada. Nih, ada kunci jawabannya. Ya, saya lanjutkan soal berikutnya. Ini sudah ada kunci jawabannya semua. Ini di sini ada yang belum, Bapak Ibu. Ya, ada yang belum ada kunci jawaban. Surat Al-Falaq terdapat dalam juz berapa ini? 30. Atau kita coba tambah soal yang sudah dirakit, sudah seperti ini. Kita mau menambahkan, Bapak Ibu. Ini tadi, oke. Saya lanjutkan aja dulu. Saya lanjutkan. Setelah dilanjutkan, Bapak Ibu, kalau sudah dilanjutkan sama seperti tadi, ketika membuat soal, kita klik terbitkan. Oke. Saya menerbitkan soal yang di sini, ini ada yang sudah memposting dari guru TKB, Ibu Ernayani. Ini luar biasa, ini ada guru TKB yang sudah memposting. Contoh soalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk marah. Nah, teman-teman, coba lafalkan hadis. Jangan marah ya. Ada Bapak Jumadi, ini juga sudah menerbitkan soal. Ini soal yang dibuat oleh Bapak Jumadi. Bapak Ibu, sekali lagi silakan digeser pada halaman ini. Silakan diklik profil. Diklik profil. Kalau sudah diklik profil, silakan di-refresh seperti ini Bapak Ibu ya. Ditarik aja ke bawah, tentu akan merefresh secara otomatis. Di sini silakan diklik paket soal. Paket soal juga akan terbaca seperti ini. Ini tadi ya Bapak Ibu. Ini adalah paket soal. Setelah kita memiliki paket soal, Bapak Ibu memiliki yang baru mencoba sekarang, mungkin masih punya satu paket soal, mungkin juga sudah banyak yang punya paket soal. Bapak Ibu tinggal sekarang tugasnya adalah membagi kepada peserta didik. Bagaimana caranya peserta didik kita ini bisa mengerjakan soal yang kita siapkan, yang sudah kita siapkan. Jadi, Bapak Ibu, kepada peserta didiknya tentu diminta supaya membuka aplikasi Siswa PAI. Sebelum kita membuka aplikasi Siswa PAI, Bapak Ibu bisa memilih paket soal yang sudah dirakit oleh Bapak Ibu. Kita klik titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. Kita klik di sini, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang terpenting. Ini kita bisa edit ya, kita bisa unduh. Kita klik bagikan ke siswa. Oke. Ketika kita klik bagikan ke siswa,
maka pilihannya di sini. Mungkin akan disetting timernya dalam berapa menit, ya, timer dalam menit. Seumpama soalnya secara keseluruhan dipastikan waktunya hanya 90 menit. Maka di sini diketik ya Bapak Ibu, diketik 90 menit. Ini hanya umpama. Jadi kalau Bapak Ibu mau soalnya dibikin hanya 90 menit, harus di-set seperti itu. Atau tidak diaktifkan, dibiarkan saja. Aktif tanggal berlakunya, dibuat PR. Dari tanggal berapa sampai kapan ya. Seumpama besok pelaksanaannya tanggal 7 karena saya membuat pas gitu ya, seumpama. Maka di sini tentu yang dibutuhkan ya, ini sudah di tanggal 7 pelaksanaannya. Jamnya kapan? Ditentukan. Bisa digeser Bapak Ibu. Jadi seumpama di sini jamnya ini jamnya 1, jamnya jam 7. Karena anak-anak mungkin masuknya jam 7, jam 7-nya lebih berapa? Seumpama 7.30 kita setting. Oke. Waktunya kita tentukan. Sampai kapan? Kita setting. Itu kita setting ya, waktunya sampai kapan? Seumpama sampai pukul 9. Pukul 9.00 atau ya ini sudah selesai. Jadi waktunya kita setting jam sekian sampai sekian. Ini tahunnya belum ya Bapak Ibu. Jadi waktunya kapan kita melaksanakan? Tentunya kita sesuaikan ini tahunnya ya. Di 2020. Kalau seumpama Bapak Ibu tidak menginginkan waktunya ditentukan seperti itu, ya cukup saja kita matikan. Biar anak-anak ketika melaksanakan tidak harus dikejar-kejar waktu, sinyal, dan yang lainnya dengan alasan ini dan itu. Atau terserah Bapak Ibu. Ini kodenya seumpama. Kodenya saya untuk anak kelas 4B. Tulis saja di sini. 4-nya 4B. Oke. Lalu saya lanjutkan. Setelah itu Bapak Ibu tulis di keterangan di bawah sini. Tulis sesuatu untuk murid. Kerjakanlah soal berikut dengan jujur. Kalau guru PAI biasanya bukan dengan benar, tapi dengan jujur. Ini maaf, janda. Saya lanjutkan, ada bagikan. Silakan diklik bagikan. Setelah dibagikan, maka muncullah di sini salin kode soal berikut. Bapak Ibu, disinilah kita salin kode soal. Paket soal yang telah dikerjakan dapat dilihat di menu hasil. Oke, kita praktekkan, kita copy. Caranya ngopi, ya diklik saja Bapak Ibu. Ya. Diklik, ditekan, lebih lama, klik salin. Oke. Kalau sudah dirasa cukup, kita sudah menyalinnya, tentu kita bisa membagikan kepada peserta didik melalui WA atau melalui ya dengan cara yang lain. Sekarang kita mencoba membuka aplikasi Siswa PAI. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Siswa PAI di HP Bapak Ibu, Bapak Ibu harus setting dulu. Ini untuk anak didik kita. Ini sebenarnya juga aplikasinya sangat ringan sekali sehingga tidak memberatkan HP-nya anak-anak.
Bisa dilanjut Pak Saihuddin. Langsung ke aplikasi Siswa PAI nggih. Barangkali sebelum sampai situ kita dulu Pak Habib. Jadi untuk beberapa ada tanya jawab. Ya, ada tanya jawab dulu. Kita kasih sesi tanya jawab dulu. Ini yang pertama saya membaca di chat itu dari Bu Sri Utami Bay. Ya, Sri Utami Bay itu menanyakan untuk pengisian indikator itu yang diketik di situ indikator soal apa indikator KD gitu. Yang tadi kan sebelum menulis tadi kan ada indikator gitu. Kemudian dari Bu Erna dari Bali itu juga bertanya kok tidak bisa diedit. Nah, barangkali nanti Ustadz mempraktekkan lagi cara mengeditnya seperti apa begitu. Nah, kemudian ini komentar, mungkin ini komentar atau saran dari Pak Ilham Maulani dari Tasikmalaya, sahabat saya ini, sepertinya untuk membuat soal ini lebih mudah jika kita membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu. Di situ dalam kisi-kisi kan ada tadi, kemudian ada apa namanya indikator, ada materi dan lain-lain. Nah, itu hanya mungkin saran atau komentar dan mungkin bisa Ustaz tanggapi terkait kelebihan platform penilaian AKPI digital ini dibanding dengan platform-platform yang lain. Apakah di platform yang lain itu juga didahului dengan membuat semacam kisi-kisi dulu atau langsung buat soalnya? Silakan Ustaz Habib dijawab dulu. Terima kasih. Untuk penyusunan soal, saya langsung saja menanggapi siapa dulu ini. Untuk yang pertama, nggih. Jadi yang pertama, kenapa tidak bisa diedit, gitu ya? Jadi kalau menurut saya, karena Bapak Ibu masih mencoba belajar membuat soal. Nanti ketika mengedit, tentu ketika ada kesalahan. Ini kan kita praktek untuk membuat soal dulu. Nanti untuk editnya bisa kita ulang lagi bagaimana cara mengeditnya. Gitu. Terus untuk Pak Ilham, Pak senior, ini dulu dari SD juga kan? Ini senior saya. Sekarang di SMP kayaknya. Iya betul. Tentu untuk membuat soal kita tidak bisa tiba-tiba soal itu kita karang lalu kita tuangkan di dalam naskah dan langsung menjadi sebuah soal yang bermutu gitu. Jadi tetap ketika membuat soal tentu kita berpikirnya bagaimana rangkaiannya sebelum soal itu bisa menjadi sebuah soal dan dirakit menjadi sebuah naskah soal. Nah, ini sekarang ini pembelajarannya mohon maaf adalah bagaimana cara memanfaatkan aplikasi penilaian AKPI digital sehingga teman-teman nanti ketika harus menyampaikan atau membuat soal merakit soal menjadi sebuah naskah soal yang diinginkan, ini teman-teman harus siap betul dengan soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Jadi bahan-bahannya tentu harus sudah disiapkan lebih dahulu. Jadi insya Allah teman-teman yang di hadapan laptopnya masing-masing atau HP-nya, ini sudah saya husnudzon sudah ada bank soal di hadapannya masing-masing. Sehingga ketika praktek membuat soal, ini sudah siap dengan soal yang akan dituangkan dalam pembuatan soal dalam aplikasi ini. Barangkali itu. Oh, silakan Pak Rimelvi, barangkali mau. Berarti intinya sekarang kita sedang praktek menggunakan aplikasi, kan itu ya? Iya. Arti kata terkait dengan bagaimana persiapan kita termasuk kisi-kisi, termasuk jenis soal, dan item-item soal tentu sudah disiapkan terlebih dahulu. Kan begitu ya Pak Yai Habib ya?
Insya Allah, mestinya sudah seperti oleh karena itu. itu kepada teman-teman, kalau untuk teknik pembuatan soal, mungkin khusus pula kegiatannya nanti, yang jelas kita sekarang tahu dulu bagaimana cara membuat soal di aplikasi, dan bagaimana cara merakit soal di aplikasi, dan bagaimana cara mengujikan soal itu ke siswa. Yang keempat, bagaimana melihat hasilnya nanti. Kira-kira begitu. Saya kembalikan kepada Pak Kiai Haji Habibur Rahman Al-Faruq dan Pak Syaikuddin. Oke, terima kasih udah. Ya. Berikutnya Ustadz Habib. Ini dari Bu Diana Safitri dari Aceh. Ya. Bu Diana menanyakan bagaimana menyusun indikator soal selanjutnya karena tidak ditemukan tempat mengetik indikator soal nomor berikutnya. Nah, barangkali tadi kan Ustadz Habib kan itu apa membuat satu indikator untuk yang pertama tentang indikator soal. Indikator yang tertulis di situ, kalau saya belajar kepada suhunya, jadi suhunya KTA yang di Semarang itu, beliaunya menuliskan indikator soal. Tapi setiap kita kan punya persepsi lain ya, karena ketika membuat soal yang ada di aplikasi ini ada satu indikator yang harus ditulis. Kalau itu indikator soal, padahal kita untuk merakit dan banyak, maka menurut saya itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Jadi Ibu yang bertanya, karena seumpama ini adalah indikator untuk materi tertentu, karena di situ ada topik, kita tulis topiknya jelas, KD-nya jelas, maka indikator pencapaian kompetensi jelas di situ, indikatornya ditulis indikator pencapaian kompetensi, maka jumlah soal berapapun bisa. Jadi ketika adalah indikator soal, tentu lebih sempit lagi. Jadi lebih sempit soalnya, tidak sampai lebih dari 2, 3 atau mungkin bisa memang sampai 4, tapi kalau untuk sampai 20 ini kan yang sulit gurunya. Jadi menurut saya sebaiknya yang ditulis adalah indikator pencapaian kompetensi. Sehingga di situ tentu jelas soal nomor 1, 2, 3 sampai 10 ini sudah sesuai dengan KD, sesuai dengan topik materi, dan juga sesuai dengan IPK yang sudah kita tulis di situ, targetnya di situ. Oke. Ya. Satu lagi mungkin ini dari Pak Abdullah DKI Jakarta menanyakan bagaimana memasukkan gambar untuk soal. Oke. Ini tentunya kalau memasukkan gambar kita harus praktek ya, Pak Ibu ya. Sebentar. Ini saya harus membuka lagi ini. Sebentar ya. Silakan, ya. Kita harus mencoba mengedit lagi. Mungkin untuk yang lain dulu, Pak Sainuddin. Saya ini harus membuka sebentar membuka HP dulu. Bisa digantikan ke soal yang lain dulu, Pak. Baik, ini tadi dari Bu Jarwati ya, Bu Jarwati dari Bangka Belitung. Bu Jaryawati dari Bangka Belitung menanyakan sudah ada butir soal dan paket soal yang dibuat, tetapi profil masih 0 ya. Mungkin profil masih 0 katanya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah di profil aplikasi penilaian itu masih 0, perlu direfresh. Ditarik saja ke bawah seperti tadi saya contohkan, itu nanti secara otomatis akan akan terisi, akan tertulis seperti itu. Kalaupun tidak,
itu saya yakin gara-garanya adalah sinyal yang kurang mendukung. Jadi insya Allah bisa itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal merefresh saja. Ya. Ya, baik. Begitu nggih Bu Jaryawati. Diikuti petunjuk Pak Habib berarti di refresh, ditarik. Kalau pakai HP ya tinggal ditarik. Kalau pakai laptop ditarik saja ya. itu. Mungkin bisa, kalau pakai laptop mungkin bisa di F5 atau di refresh juga. Oke, masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau ada, baik melalui chat atau langsung menyampaikan juga boleh. Dipersilahkan. Kalau tidak ada, ini langsung baik bagi Bapak Ibu yang di wilayah yang bagian di chat, timur. Yang di chat ya. banyak pertanyaan, ya. Pak Said. Baik, di wilayah bagian timur bagi Bapak Ibu yang ingin menjalankan sholat asar dipersilakan terlebih dahulu ya. Untuk di bagian barat ini masih belum waktunya asar. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Miswan dari DPP. Apakah bisa bank-bank soal yang sudah kita buat kita gabungkan sortir soal yang akan kita gunakan? Nah, silakan Pak Habib. Apakah bank-bank soal yang sudah kita gunakan bisa dijadikan sebuah soal gitu ya? Digabungkan ya. Ya, dirakit. Ya. Seperti tadi yang sudah saya praktekkan, bahkan untuk merakit soal ketika saya hanya mampu membuat 2 atau 3 soal yang sudah saya terbitkan, saya masih bisa merakit soal secara utuh, katakanlah karena saya membutuhkan sekitar 5 atau 10 soal, sehingga saya bisa memanfaatkan soal yang sudah dipublish oleh teman-teman yang lain. Apalagi itu adalah buatan kita. Jadi kalau kita sudah pernah menerbitkan beberapa soal yang kita terbitkan, maka semuanya bisa dirangkai menjadi sebuah bentuk naskah soal gitu ya. Apakah itu yang dimaksud Pak Saihuddin? Ya, itu pertanyaan Pak tadi dari ya, apakah itu ya DPP yang dimaksud? Ya, barangkali begitu Pak. Kita lanjut saja karena banyak yang bertanya. Nanti kalau misalnya belum sesuai yang diinginkan, Pak Miswan bisa menanyakan lagi. Selanjutnya dari Pak Muhammad Kurtubi, kalau menulis ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum bacaan atau hadis, apakah ada aplikasinya? Saya yakin setiap HP sudah canggih ya Bapak Ibu. Dari kecanggihan HP kita tentu di keyboard kita, di HP masing-masing itu sudah bisa menuliskan Arab ya, menulis sesuai dengan kecanggihan yang ada di HP kita. Jadi apakah bisa menuliskan ayat atau hadis? Tentu settingannya ada di keyboard kita. Kalau dari laptop ya tentu lebih bisa kan seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah kita ya di aplikasi ini sudah bisa menuliskan Arab. Ya, betul. Dan sudah banyak sekali soal-soal yang diterbitkan oleh teman-teman ini menggunakan tulisan Arab. Bahkan beberapa kali dari Ardata itu juga memposting untuk mapel bahasa Arab itu sebenarnya. Jadi sudah bisa. Tergantung kita setting di keyboard HP atau laptop kita. Betul. Baik, selanjutnya ini dari Pak Asrul Sani, sahabat saya dari Riau. Izin bertanya Pak, bagaimana cara membuat soal PAS atau PAT? Ini barangkali yang dimaksud adalah merakit soal ini, Pak Habib. Merakit soal, ya. Terima kasih. Tadi ketika kami tampilkan adalah ketika merakit soal ada pilihan untuk memilih penilaian harian, ada penilaian tengah semester,
ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, ada juga tryout dan juga ujian sekolah. Sehingga di situ Bapak Ibu tinggal memilih saja. Sehingga seumpama saya akan merakit soal untuk penilaian tengah semester. Maka tentu yang kita masukkan soal-soal yang dibutuhkan adalah ya sekitar antara pelajaran 1, 2, 3 di awal, kan seperti itu. Ketika kita membutuhkan itu untuk soal tryout, tentu kita merakitnya dari soal-soal yang sudah kita susun, kita bikin, kita buat soal-soal sebelumnya untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau bahkan bisa dimulai kalau SD dari kelas 1 atau yang untuk SMP 7 sampai 9 seperti itu. Selama kita belum pernah merakit soal, belum pernah menerbitkan soal, ya tentunya kita belum memiliki bank soal sendiri. Namun dalam aplikasi ini keuntungannya adalah teman-teman yang sudah menerbitkan soal, semuanya bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari teman-teman yang sudah mempublish atau menerbitkan soal. Sehingga kita bisa kita berbagi, bisa kita juga bisa mengambil manfaat dari teman-teman kalau sudah diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan menjadi paket soal, itu malah ya itu yang bisa kita gunakan. Jadi semakin banyak teman-teman yang menerbitkan paket soal, semakin banyak juga di aplikasi itu yang bisa kita manfaatkan. Tadi ada filter, bisa kita pilih di kelas 4, saya praktekkan. Mungkin Bapak Ibu SMP SMA bisa pilih kelas 8, kelas 11, sehingga di situ langsung muncul soal-soal atau paket soal sesuai dengan kelas yang kita inginkan. Bahkan ketika kita klik pilihan untuk filter pencarian tentang materi tertentu, seumpama tentang malaikat, maka kita cukup ngetik malaikat di pencarian tersebut, maka yang muncul adalah materi tentang malaikat saja. Sehingga mudah sekali kita mengambil manfaat dari aplikasi ini untuk keperluan kita kepada semua peserta didik kita, dan kita tidak perlu repot-repot mencari sebagaimana di Google. Seumpama Bapak Ibu ingin mencari soal PAI kelas berapa, kelas 7, ini masih muternya kemana-mana, bahkan bisa jadi nggak nyampe ke tempat itu. Nah, ini adalah kelebihan di aplikasi penilaian ini. Begitu ya Pak Syekh? Ya, betul sekali. Ya, kita dengan mengupload atau memposting, menerbitkan soal yang kita miliki itu sebagai salah satu bentuk jariah kita kepada guru PAI yang lain ya Pak Habib ya. Insya Allah. Dan itu jariah yang kita biasa. tidak menyadarinya gitu nggih. Ya. Kita tidak sadar kalau kita sudah beramal kepada teman-teman kita yang lain. Ya. Insya Allah dengan banyaknya teman yang sudah menerbitkan soal dan paket soal, maka soal-soal yang kita inginkan yang selama ini mungkin kita sulit mencari untuk sebagai acuan, maka sudah tidak asing lagi. Kita sudah sangat mudah, ada kemudahan di sini. Dan saya sangat berharap soal-soal yang diterbitkan itu memang sudah betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah soal dan juga KD atau judulnya yang sudah yang sudah dipersiapkan, sehingga harapan dari Pak Ilham tadi soal itu betul-betul sudah bisa dikonsumsi oleh publik ya, untuk publik, dan sehingga hasilnya juga lebih maksimal gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada yang izin sholat ini Mas. Boleh, silakan. Ya. Monggo. Berikutnya, sebelum kita lanjut, Ustadz Habib, bahwa Ustadz nanti kan sampai jam setelah asar juga ya. Maka setelah asar ya kita ya. Ya masih. Nanti sama Pak siapa tadi ya? Lupa saya. Pak Tajudin. Pak Tajudin, ya betul. Jadi materi kita kan membuat soal, kemudian merakit soal, dan mengujikan soal atau share aplikasi ke siswa. Itu sudah kita lewati.
Dan nanti maksud saya di sesi berikutnya ditampilkan untuk bagaimana cara siswa mengerjakan dan menilai sekaligus menilai soal yang sudah kita berikan. Nah, pada sesi ini saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah memahami kalau membuat soal tadi sudah ya, tapi beberapa masih ada pertanyaan. Membuat, merakit, dan share itu di sesi ini saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah paham sehingga kita nanti di sesi berikutnya setelah asar itu tinggal bagaimana kita siswa itu mengerjakan dan hasilnya bisa dilihat gitu. Nah untuk itu ini masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu Ustadz komentari atau jawab. Ini misalnya dari Pak Misa Mahfud, ya ini sahabat Ustadz juga ya. Bagaimana membuat 10 soal aspek Al-Quran memasukkan bunyi hukum tajwidnya? Masukkan bunyi tajwidnya, begitu? Ya. Ini soal bersuara maksudnya? Menurut pemahaman saya seperti itu. Ini memasukkan bunyi hukum tajwid. Jadi soal yang diharapkan adalah soal yang mengeluarkan suara. Ya. Ini mohon maaf saya belum bisa menjawab. Setahu saya kalau memang soal itu bersuara sebenarnya bisa tapi tidak menggunakan aplikasi penilaian ini. Saya belum pernah mencoba. Mungkin Pak saya pernah menggunakan, tapi sebenarnya kita bisa berbagi ke siswa soal yang dibaca dengan suara, lalu kita mengharapkan ini, tapi kan melalui KTA digital, KTA-nya, tapi berupa media. Tapi ketika dimasukkan suara di dalam aplikasi ini, mohon maaf, saya belum bisa menjawab. Ya, ya barangkali kan itu lebih ke usulan mungkin ya Ustadz ya. Okay. Jadi karena aplikasi kita ini kan baru berapa lama, baru umurnya kan belum begitu lama dibandingkan dengan misalnya Google Form, Quizzes dan lain sebagainya itu kan sudah bertahun-tahun lah. Kita baru ya setahun belum ada. Iya. Jadi itu mungkin ke depan diminta seperti itu, mungkin seperti itu Ustadz. Jadi ini usulan yang sangat baik, pasti didengarkan oleh para suhu, dan mudah-mudahan aplikasinya semakin dikembangkan, baik itu suara atau video mungkin masuk di dalam soal, jadi masuk dalam butir soal, sehingga karena murid kita adalah murid PAI, tidak hanya soal itu berupa tulisan, tapi bisa juga berupa suara. Gitu ya harapannya. Ya, betul. Ya, sebelum ke Pak Dabo, Pak Dabo Idawar ya. Jadi dulu saya pernah berdiskusi juga dengan Pak Ahsan terkait dengan masukan teman-teman untuk insert sound. Jadi diharapkan bagi ini terutama dari soal siswa SLB ya SLB itu bisa mengerjakan soal yang karena mungkin tidak punya terbatas dalam penglihatan mungkin Pak dengan pendengaran ya. Maksudnya seperti itu juga. Ya, mungkin sedang dalam istilahnya proses. Ya, mohon bersabar. Insya Allah masukan dari Bapak Ibu semua akan didengar oleh pembuat aplikasi sehingga nanti bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan semua. Selanjutnya Pak Dabo Indar. Silakan Pak Dabo. Mau menanyakan silakan. Ustadz Saifuddin. Ya. Ya, Dabo Idawandro dari Riau, DPW AKP Riau. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Saifuddin dan pemateri. Alhamdulillah, salam kenal. Ini baru perdana nih mengikuti hal yang seperti ini di AKP ya, dan juga masih baru, termasuk baru bergabung juga. Mudah-mudahan ini pengalaman yang berharga tentunya. Ini sedikit ada masukan diskusi dari beberapa teman tadi sempat chat sama teman yang di Riau. Untuk aplikasi ini sebenarnya bagus ya. Ini mendukung sekali untuk
pembelajaran kita di sekolah. Tentunya apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Namun yang menjadi kendala terkadang itu terkait memori HP teman-teman gitu, Ustaz. Jadi ini kan sebenarnya di KTA Akpai ini, di aplikasi KTA Akpai itu sudah include sebenarnya, di situ ada RPP-nya, ya kan, sudah ada modul digitalnya, tetapi harus dia keluar lagi dari aplikasi yang tersendiri seperti itu untuk mengedit modul dan membuat RPP-nya. Harus kita menginstal lagi aplikasi RPP dan modul Akpai-nya seperti itu. Jadi kenapa usulan dari teman-teman ini, kenapa tidak dalam satu aplikasi KTA Akpai itu saja, Ustaz, gitu, sehingga memudahkan teman-teman ini juga, dan tidak ini kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang harus dipasang sama guru-guru di dalam pembelajaran gitu, sehingga meminimalisir terpakainya memori HP kawan-kawan nih. Jadi dalam satu aplikasi KTA itu saja sudah include untuk semuanya gitu maksudnya, Ustaz. Jadi tidak dipisah lagi modul satu aplikasi, FPP-nya satu aplikasi gitu. Untuk penilaian satu aplikasi. Ini kan dipisah gitu kan. Jadi untuk pun iurannya bisa include di situ semuanya juga seperti itu. Seperti itu, Ustaz, mungkin pada kami. Dan juga untuk ada satu lagi tadi untuk penyampaian tutorialnya agak sedikit kecepatan. Jadi kami dari Riau agak keteteran mengikuti tutorialnya seperti itu. Iya. Oh, iya. Iya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa ditanggapi, Ustaz. Terima kasih. Memang selama ini kendala yang dihadapi teman-teman itu adalah perangkat HP-nya sendiri. Tadi di awal saya mengatakan bahwasanya semua aplikasi yang dimiliki oleh Akpai yang kita miliki ini tidak hanya bisa diakses dari HP. Jadi kalau merasa keberatan HP-nya, ini bisa dibuka menggunakan laptop. Jadi semua aplikasi yang dimiliki oleh Akpai bisa diakses menggunakan laptop. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika anggota kita sudah mencapai sekarang 8.700-an, 89.700-an, hampir 90.000, hampir 90.000 yang mengakses aplikasi KTA Akpai Digital ini. Lalu dalam satu hari hampir katakanlah memposting di media sosialnya, di fungsi di medsosnya, lalu memanfaatkan berbagi ke siswa PAI, maka yang terjadi mau tidak mau apapun aplikasi itu juga akan lebih berat lagi. Karena penggunanya sangat banyak. Tentu servernya juga harus sangat kuat. Ketika semuanya dijadikan satu, saya tidak yakin aplikasinya semakin mudah diakses. Karena manfaat penggunaan fiturnya semakin banyak. Pemecahan aplikasi ini tentu fungsinya adalah tetap bagaimana caranya supaya lebih efektif, lebih cepat cara mengaksesnya. Ketika semuanya jadi satu, ya seperti itu tadi, akan semakin berat sebagaimana aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi saya yakin ini adalah sebuah usulan, dan usulan sudah didengar oleh pemegang kebijakan, begitu ya. Ini hanya sebatas logikanya seperti itu. Ketika teman-teman kesulitan mengakses melalui HP-nya, merasa terlalu keberatan, terlalu berat di situ, silakan diakses melalui laptopnya. Insya Allah, dan laptop lebih mudah. Laptop, Ustadz, itu menggunakan browser ya, bukan aplikasi laptop ya, bukan software ya? Iya, menggunakan browser. Tidak, intinya kita tanpa harus menginstal. Jadi kita tanpa harus menginstal. Dan juga Bapak Ibu, apapun yang diposting, apapun yang dikirim tentu melalui HP tidak bisa kita
untuk berbagi lalu kita download, karena tentu akan memberatkan teman-teman kalau harus mendownloadnya gitu. Kalau aplikasi ini kan hanya sebatas aplikasi yang tidak menyimpan data di HP kita, hanya aplikasinya yang kita simpan. Sekali lagi saya ingatkan, ketika Bapak Ibu kesulitan di HP-nya terlalu berat, merasa tidak kuat, maka boleh atau bisa kita gunakan laptop kita gitu. Ya, iya. Izin Dan Pak ya, Saifuddin, sebentar Pak Ya. Remelvi. Mungkin saya Oke. sedikit menambahkan, bahkan ini juga pernah kita diskusikan dengan Pak Ahsan bahwa sebetulnya aplikasi sebesar Google pun itu menggunakan aplikasi juga tidak satu aplikasi. Misalnya kita pakai Google Meet, itu juga aplikasi tersendiri. Kita menggunakan Google Form, itu juga aplikasi tersendiri. Tidak satu aplikasi. Dan kemudian di aplikasi yang lain seperti Microsoft pun juga begitu, yang sebesar itu ada bagian-bagian yang berdiri sendiri terkait dengan aplikasi, tidak satu. Ada Teams, ada Microsoft Form, ada Microsoft Office, ya, itu juga berbeda-beda dalam arti mempunyai ikon-ikon tersendiri. Kemudian di aplikasi kita di Akpai Digital ini, Bapak Ibu, ini semua terkoneksi dengan KTA Digital seperti yang disampaikan oleh Ustadz Habib, bahwa ketika Bapak Ibu mengklik fitur di KTA Digital, di sana sudah ada RPP Digital. Jadi sudah menyatu dengan KTA. Ketika Bapak Ibu klik RPP Digital, maka akan muncul RPP Digital. Ketika kita mengklik penilaian digital, maka akan muncul penilaian aplikasi digital, penilaian digital ini. Saya kira itu jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Dabu itu juga kita sampaikan. Cuman dulu saya pernah berdiskusi, intinya ya ini adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Habib tadi, adalah untuk justru memperingan jalannya aplikasi itu. Udari Melvi, dipersilahkan kalau ingin menambahi. Iya, barusan saya kan udah coba juga pakai aplikasi itu, pakai browser itu Pak saya. Yeah. Pak Saifuddin lebih enak, apalagi kalau kita lagi nyusun soal, dan lebih juga gampang mengedit dan macam. Karena kalau lewat HP kadang-kadang kan memang, apalagi jari-jari kita ini kadang-kadang salah ketik, apalagi kita udah ini kadang kualitas penglihatan kita juga kurang itu. Jadi kalau buka laptop lebih enjoy sebenarnya. Lebih nyaman ya. Iya betul. Jadi untuk ketika kita lagi santai, ini saya lagi buka browsing aplikasi penilaian ya pakai laptop sekarang, dan lebih enjoy kita kesannya gitu ya. Dan kita juga bisa mengcopy soal yang udah betul. Kita miliki di laptop gitu ya. Iya. Seperti saran dari Pak Ilham tadi ya. Iya, betul. Iya. Sip, makasih Pak Saifuddin. Siap, udah. Ya. Pak Dabo mungkin begitu ya. Ya, baik. Siap. Oke. Baik. Nah, ini Bu Suraidah juga berkomentar sama seperti Udari Melvi, menggunakan web lebih nyaman kalau menurut saya, dan lebih mudah untuk mengcopy dan lain-lain ke laptop langsung. Baik, ini disampaikan oleh Udari Melvi tadi. Bapak Ibu masih ada waktu 4 menit ya. Tadi meskipun sudah ada yang bertanya, Ustadz Habib ada yang bertanya bagaimana siswa mengerjakan, itu nanti kita setelah asar Ustadz Habib ya, biar kita fokus. Asar apa langsung sekarang? Kalau sesuai jadwal dari Udari Melvi itu, ya kita break dulu lah. Break dulu. Kita break dulu ya. Nanti jam 15.30 ya, itu kita bergabung lagi untuk menyelesaikan ini. Biar teman-teman lebih paham dari mulai membuat, merakit, men-share, kemudian mengoreksi hasil yang sudah kita kerjakan atau dikerjakan oleh siswa. Masih ada satu sesi lagi, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, satu sesi. Ada 2 yang raise hand, ada Pak Ahmad Gufron, ada Pak Mirhan dari Lampung. Pak Ahmad Gufron mau menyampaikan, dipersilakan. Tidak ada. Pak Mirhan, Pak Mirhan DPW Lampung. Oke, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Terima kasih Pak Saifuddin. Apa yang disampaikan oleh pemateri tadi berkaitan dengan pembuatan soal online luar biasa, Pak Yai Habib. Cuma ada satu hal yang mungkin sharing di sini. Saya sudah berkali-kali untuk membuka aplikasi penilaian ini,
memang luar biasa. Artinya kita membuat soal, kemudian kita rakit, kemudian kita share, itu akan mempermudah kita. Cuman mungkin ke depannya kita juga mungkin bisa usul juga ke Pak Dr. Ahsan, bagaimana nanti untuk aplikasi penilaian, karena namanya penilaian bukan hanya sebatas membuat soal saja, mungkin nanti bisa ditambahkan aplikasi untuk analisis soalnya, kemudian analisis bukti soalnya, mungkin itu. Kenapa? Ketika kita sudah menggunakan ini akan mempermudah kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama aplikasikan, dan ini kita tidak perlu bawa buku-buku lagi, cukup dengan Android, itu akan mempermudah kita dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Terima kasih, Pak. Mantap, Pak Mirhan. Jadi betul seperti itu, dan ke depan insya Allah apa yang diinginkan oleh teman-teman GPAI berangkat dari pengalaman, itulah nanti akan mengembangkan aplikasi kita. Begitu kata Pak Ahsan. Insya Allah apa yang disampaikan akan kami teruskan ke beliau. Kemudian ini untuk yang terakhir. Nambah sedikit dari Rahmi Bu Ifadah. Rahmi, silakan Bu Ya. Rahmi. Pak Sayudin, dari tadi ada pertanyaan teman-teman, saya nambahin sedikit ya. Silakan. Itu sebenarnya di awal sebelum kita membuat soal itu kan di depan dituliskan kompetensinya level berapa, kemudian KD-nya dan materinya serta indikator soal. Itu sejatinya kan kisi-kisi soal ya. Benar. Iya, itu aja sebenarnya. Iya. Kemudian yang lebih bagus lagi sebenarnya kalau memang kita nanti kalau di dalam Al-Quran distandarkan dalam pembuatan soalnya itu Al-Qur'annya itu standar Kemenak gitu. Jadi biar enak dibacanya. Baik. Itu aja. Nah, terima kasih. Iya. Terima kasih usulannya Bu Rahmi, tapi ini yang tanya videonya kok tidak ada ya. Jadi, nanti kalau ada yang tanya lagi Pak Sayudin, videonya suruh nyalakan ya. Oh iya, siap. Biar tahu siapa yang tanya. Ya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Ustadz Habib ya, Bu Rahmi Ifadah. Ditunda tuh Bu Rahmi. Baik, beberapa Bapak Ibu guru masih ada kesulitan mengedit paket soal ya. Jadi nanti di sesi berikutnya, barangkali setelah asar, karena ini sudah jam 15, Ustadz Habib bisa mempraktekkan bagaimana edit soal. Jadi edit soalnya ketika dirakit itu kan bisa diedit Ustadz. Nah itu nanti dipraktekkan lagi supaya teman-teman guru kalau tadi buatnya terburu-buru ngejar Ustadz harus buat begitu sehingga soalnya sembarangan, belum sesuai dengan kaidah ya, sehingga nanti diharapkan bisa dipraktekkan lagi. Kemudian sebelum ini kami serahkan Ustadz Habib untuk memberikan closing statement di sesi ini, karena nanti ada sesi berikutnya, tapi di sesi ini silakan Ustadz Habib memberikan sesi closing statement terlebih dahulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Sayudin. Kepada Bapak Ibu peserta pelatihan saat ini, materi kita adalah materi penilaian. Saya mengutip sebuah kalimat yang ditulis suhu KTA, bahwasanya KTA kita, aplikasi kita ini memang bukan aplikasi yang terbaik, tapi aplikasi kita ini adalah aplikasi yang teraman untuk GPAI. Yang artinya aplikasi kita yang isinya adalah dari guru-guru PAI untuk guru PAI dan untuk siswa PAI. Sehingga siswa yang mengakses, guru yang mengakses, dan siapapun itu semuanya adalah PAI. Jadi meskipun aplikasi kita ini bukanlah aplikasi yang terbaik, tapi inilah aplikasi yang teraman untuk kita semua. Maka kita mencoba bersama-sama belajar dan memanfaatkan aplikasi ini untuk kita, untuk siswa kita, dan ya kita sampaikan kepada guru-guru, teman-teman kita, guru PAI di daerah kita. Terima kasih Pak Senti. Mantap ya, terima kasih. Sebuah closing statement yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya rumah sendiri, kenapa kita harus berteduh di rumah orang ya? Maka kita besarkan rumah ini supaya kita besar bersama dan sukses semua. Udah Rimavi ada mau yang disampaikan closing statement? Oh ya, ada masukan dari pengurus DPP barusan. Kita virtual background-nya diganti yang ini, saya udah share itu di grup, yang tidak ada fotonya. Jadi nggak pakai foto Pak Dir, nggak pakai foto Pak Ketum, jadi yang polos saja. Ada masukan tadi. Baik, ya. Berarti sama kayak punya saya ya. J Pak Kiai.
Saya juga. Baik, ya. Siap. Nanti untuk Bapak Ibu ketika sesi berikutnya mohon virtual background seperti yang udah sampaikan tadi untuk diganti. Jangan yang seperti punya saya. Punya saya ini ada gambar beliau Dr. Mahnan dan Dr. Pak Direktur. Nanti yang seperti yang di Ustadz Habibur Rahman. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sampai pukul 15 dan diskusi kita masih sangat sengit sebetulnya, tapi kita juga harus mengingat waktu dan nanti akan kita lanjut lagi setengah jam kemudian. Kita sudahi sesi ini dulu. Saya sebagai pengantar dan moderator dari Ustadz Habibur Rahman tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi jam 15.30. Ya, 15.30. 15.30 kita bergabung lagi. Ya, saya kembalikan kepada Pak Rifai atau Pak Kamal selaku